Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwarul Rizky dari Prodi DKV. Ingin mempresentasikan apa itu semiotika pragmatis. Jadi silakan simak videonya. Oke, yang pertama, apa sih semiotika itu? Semiotika adalah studi yang mempelajari secara garis besarnya itu mempelajari tentang tanda-tanda dan mendeskripsikan serta mengelompokkan tanda tersebut sesuai makna yang terkandung di dalamnya. Untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat di peta konsep yang sudah saya buat, jadi silahkan nikmati. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah peta konsep yang telah saya buat mengenai semiotika pragmatis. Jadi untuk menjelaskan, pertama kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Yang pertama ada tokoh Charles Sanders Peirce yang mendeskripsikan semiotika adalah tanda yang berhubungan dengan berpikir dan makna. Nah, hal tersebut diambil dari sudut pandang linguistik atau logika. Jadi secara logika tanda tersebut memiliki makna dan berhubungan dengan daya pikir manusia. Jadi tanda tersebut dapat memiliki makna apabila kita dapat memikirkan makna dari tanda tersebut. Yang kedua adalah dari Danesi dan Peron yang mendeskripsikan semiotika adalah perangkat yang menjadikan tubuh, pikiran, dan dunia saling berhubungan, meregulasi pola pikir, tindakan, dan tingkah laku dari sudut pandang multidimensi. Jadi tanda ini dapat merubah pola pikir dan dapat merubah tindakan, jadi mempengaruhi tingkah laku individu tersebut. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi. Yang pertama tentunya dari Charles Sanders Peirce yang mengartikan sesuatu yang mewakili sesuatu, yang dibagi menjadi tiga, yaitu satu sign, dua interpretan, yang ketiga objek. Lalu selanjutnya dari tokoh Danesi dan Peron yang membagi tiga ranah yang diserap manusia, yaitu yang pertama tubuh, pikiran, dan kebudayaan. Teori ini sejajar dengan teori Charles Sanders Peirce yang merepresentasi dari representamen. Lalu representasi tanda menyangkut hubungan representamen dengan objeknya. Jadi makna tanda berhubungan dengan apa yang diperlihatkan oleh tanda tersebut mengenai objek yang diwakili tanda tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya, ini klasifikasi lagi. Yang pertama dari Charles Sanders Peirce, lalu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan ground. Itu ada qualisign, yakni kualitas tanda yang terdiri dari warna dan keras kata. Yang kedua sin sign, yakni aktualitas. Yang ketiga ada legisign, yaitu norma. Lalu selanjutnya klasifikasi berdasarkan objek. Yang pertama ada icon, yakni menyerupai bentuk asli dan memiliki kemiripan. Jadi bentuk dari tanda tersebut mewakili bentuk asli dari apa yang diwakili, seperti tanda dilarang merokok menunjukkan bentuk yang mirip seperti rokok, jadi mudah dimengerti. Yang kedua indeks, yaitu kausal, hubungan sebab akibat. Jadi tanda tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang dapat dikaitkan dengan suatu kejadian. Yang ketiga ada simbol, yaitu penanda dan petanda, serta disepakati sebagai acuan umum. Jadi simbol ini harus disepakati bersama. Dengan kesepakatan tersebut meyakini bahwa simbol tersebut memiliki makna yang satu. Yang kedua klasifikasi berdasarkan interpretan, yaitu satu rem, berkemungkinan ditafsirkan beda. Jadi suatu tanda dapat memiliki makna yang berbeda tergantung logika individu. Yang kedua design sign atau digisign, yaitu sesuai fakta dan kenyataan. Yang ketiga ada argumen, memiliki alasan terhadap sesuatu. Jadi tanda tersebut bukan semata-mata memiliki makna, jadi memiliki alasan kenapa tanda tersebut dibuat atau ada. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan tanda. Yang pertama ada qualisign yang berarti kualitas, yang kedua ada iconic sign yaitu kemiripan, yang ketiga ada thematic indexical sign yang berdasarkan pengalaman, yang keempat ada design sign yang merujuk kepada objek, yang kelima iconic sign yang berarti larangan, yang keenam ada thematic indexical sign yang berarti bergambar, yang ketujuh ada design indexical sign yang berarti informasi subjek,
Yang kedelapan ada rematik simbol atau simbolik rem, yang berartikan kesepakatan. Yang kesembilan ada desain simbol atau proportion, yang berartikan objek dan otak. Yang terakhir ada argumen atau pendapat. Lalu selanjutnya ada tujuan dari semiotika pragmatis menurut Danesi dan Peron. Jadi tujuannya adalah memahami kapasitas manusia dalam membuat dan memahami tanda. Untuk selanjutnya kita pindah ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi materi yang kedua yakni analisis poster berdasarkan semiotika pragmatis menurut saya. Yang pertama bisa saya temukan di sini adalah logo AXA yang menggambarkan bahwa poster ini dibuat dan disponsori oleh perusahaan asuransi AXA. Lalu yang kedua bisa kita lihat di sini ada slogan "We got your back whatever your job", yang menjelaskan bahwa perusahaan AXA ini tidak peduli apa pekerjaan Anda dan melayani secara merata dan tidak pilih kasih terhadap apapun pekerjaan kalian. Lalu yang selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah zombie. Kenapa zombie? Menurut saya karena zombie itu bisa dibilang suatu wabah yang merugikan. Jadi apabila kita terkena atau terjangkit virus dan menjadi zombie, mungkin perusahaan AXA masih bisa memberikan asuransi seperti itu. Yang kedua kita bisa lihat di sini ada seseorang yang duduk dan memegang senjata api AK-47 yang sepertinya orang ini pekerjaannya ialah pemburu zombie atau hanya survive di alam liar dikarenakan wabah zombie ini, yang menandakan kembali ke slogan tadi, "We got your back whatever your job". Jadi perusahaan AXA ini juga melindungi kalian yang bekerja sebagai pemburu zombie atau semacamnya. Lalu di sini ada name tag yang berisikan Zombie Hunter Association. Benar, berarti orang tersebut adalah seorang hunter, yaitu pemburu zombie yang bernamakan Ryan Matthew, job zombie hunter. Dan selanjutnya sesuai fungsi name tag pada umumnya, yakni memberikan informasi terhadap individu. Jadi fungsi name tag terhadap poster ini digunakan untuk menjelaskan identitas dari si zombie hunter ini. Lalu selanjutnya ada semacam kendaraan truk berat yang dilengkapi dengan senjata api dengan logo Zombie Hunter Association. Nah, penambahan kendaraan truk berat pada poster ini bertujuan agar menambahkan efek dramatis layaknya sedang terjadi wabah zombie seperti yang terjadi pada film-film. Lalu selanjutnya ada tagline Happy Halloween. Menurut saya ini mungkin semacam promosi di kala hari Halloween yang menggambarkan bahwa perusahaan AXA mengadakan semacam diskon mungkin atau promosi di hari Halloween tersebut dengan font dan warna kuning mencolok yang menggambarkan suasana kengerian pada situasi pada saat wabah zombie ada. Itu saja analisis poster dari saya, dan lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni analisis video. Video ini berjudul Coin Operated, bisa kalian lihat di YouTube secara fullnya. Ini identifikasi yang saya temukan. Yang pertama ada Rocket Coin, mainan Rocket Coin. Jadi mainan ini seperti mainan koin pada umumnya. Jika kita memasukkan koin sesuai nominal yang dibutuhkan, maka mainan tersebut akan berfungsi seperti umumnya. Nah, bedanya di video ini
di video tersebut, mainan ini bisa dimasukkan lebih dari nominal yang dibutuhkan, seperti yang terdapat pada gambar ini, yakni 5 sen. Sedangkan di akhir video yang sudah saya amati, si toko utama bisa memasukkan lebih dari 5 sen dan berakibat mainan tersebut dapat terbang, ajaibnya bisa terbang. Jadi analisis saya, 5 sen ini bukanlah nilai maksimal, akan tetapi nilai malah menjadi nilai minimal untuk bisa mengaktifkan mainan ini. Jadi kemungkinan setiap kelipatan 5 sen akan menaikkan power mungkin, dikarenakan di video tersebut si toko utama memasukkan banyak koin yang pastinya lebih dari 5 sen dan berakibat mainan tersebut bisa terbang. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini maksud dari saya yang tadi. Selanjutnya ada si ibu toko utama. Sayangnya si ibu toko utama ini saya anggap gimana ya, kayak kurang baik gitu penggambarannya. Nah, awal-awalnya saya mengira ibu si toko utama ini baik dikarenakan memperbolehkan si anak naik mainan tersebut. Nah, akan tetapi beberapa scene selanjutnya si ibu pergi meninggalkan anak tersebut main sendirian tanpa pengawasan. Hal tersebut menjadi memicu saya berpikir, ibu ini gimana ya, mencontohkan ibu yang tidak baik. Jadi masa anak kecil ini dibiarkan bermain tanpa pengawasan. Lalu selanjutnya, kota yang ramah. Kenapa saya bilang kota yang ramah? Karena di dalam video tersebut si toko utama dikarenakan kehabisan koin dan tidak dapat menaiki mainan tersebut lagi, jadi anak tersebut berjualan lemon di pinggir jalan agar mendapat koin untuk dapat menaiki mainan tersebut lagi. Nah, di sini kenapa saya bilang kota tersebut ramah, yakni anak tersebut masih di bawah umur dan dibiarkan berkeliaran serta berjualan di pinggir jalan tanpa ada yang melarang, dan bahkan ada yang mau beli. Anak sekecil itu berjualan di pinggir jalan tanpa pengawasan, dibiarkan. Jadi itu yang saya sebut kenapa kota tersebut ramah. Nah, bukti selanjutnya kenapa kota tersebut dikatakan ramah, yakni ada scene ketika si anak mencopot helm dan menaruhnya di samping koin mesin tersebut. Dan setelah time skip yang cukup lama sampai si anak tersebut menjadi kakek-kakek, hebatnya helm tersebut masih ada di samping koin mesin tersebut, bahkan seperti masih baru, cuman berdebu saja. Anehnya tuh saya pikir begini, helm kan benda berharga dan ditinggal begitu saja di pinggir jalan di samping mainan tersebut sampai beberapa tahun, mungkin berapa puluh tahun mungkin, namun helm tersebut masih ada di tempat semula. Tidak ada niatan orang mencuri helm tersebut. Itu alasan mengapa saya mengatakan kota tersebut kota yang lama. Nah, selanjutnya adalah penampilan tokoh utama di video tersebut. Jadi bisa kita lihat di layar, yakni ada perubahan waktu antara dia masih muda, sudah dewasa, dan sudah menjadi kakek-kakek. Dan bisa dilihat bahwa baju tokoh utama tersebut memiliki style dan warna yang sama. Hal tersebut membuat saya berpikir bahwa sifat tokoh utama tersebut memiliki sifat yang gigih dan terobsesi dengan satu hal, maniak, bisa disebut maniak. Hal tersebut juga dijelaskan pada video tersebut, betapa gigihnya dia ingin menaiki lagi mesin koin tersebut dan bertujuan untuk menggapai bulan, padahal cuma
mainan saja, mainan koin saja, dan hal tersebut cuma kemungkinan kecil, bahkan mustahil biasanya untuk mainan tersebut bisa mencapai bulan. Namun si tokoh utama tidak menyerah dan tetap berusaha sampai dia menjadi tua. Materi selanjutnya adalah analisis relief Candi Cago yang telah saya kumpulkan dan saya analisis. Jadi yang pertama, di relief tersebut terdapat ukiran-ukiran hewan kuno. Dapat kita simpulkan dari sini bahwa, nah, seperti gambar ini terdapat gambar seperti ukiran seperti gambar ular besar yang berukuran seperti manusia, berukuran jumbo, kemungkinan sejenis anaconda atau piton, karena kan ukurannya yang besar tersebut. Lalu di foto kedua terdapat ukiran berbentuk ular lagi, namun di sebelahnya terdapat foto hewan kera mungkin, ya mungkin kera. Nah, di sini saya secara logika langsung berpikir ini mereverse ke film Anaconda versus Kong. Jadi mungkin sutradara dari film tersebut terinspirasi dari reality ini, kemungkinan mungkin. Selanjutnya makhluk aneh. Nah, di relief yang saya temukan terdapat ukiran membentuk suatu makhluk yang kecil ukurannya, digambarkan kecil dan memiliki kepala seperti kambing, namun berbentuk humanoid dan seakan membawa kayu mungkin senjata. Nah, kemungkinan di zaman Candi Jago dibuat, mungkin makhluk tersebut ada dan mungkin sudah menjadi hal biasa yang dapat ditemukan di zaman tersebut. Awalnya saya berpikir makhluk ini kemungkinan mirip seperti goblin atau tuyul, dikarenakan perawakannya yang seperti itu. Lalu selanjutnya ada relief ukiran manusia namun memiliki 3 kepala. Nah, sayangnya di satu bagian kepala bagian kiri itu mungkin pecah karena usia atau lapuk. Itu mungkin ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa hal ini saya masukkan ke dalam makhluk aneh? Anehnya ya manusia memiliki 3 kepala. Dan saya berpikir mungkin saja ini menggambarkan dewa dalam agama Hindu yang memiliki 3 kepala, lupa saya namanya. Jadi kemungkinan dapat disimpulkan bahwa saat Candi Jago ini dibuat, mayoritas masyarakat mayoritas masyarakat sekitar memeluk agama Hindu, sehingga dapat membuat hal tersebut. Nah, yang menarik di sini ada bukti adanya kendaraan, sayangnya cuman bagian roda sebelah belakang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada zaman tersebut sudah ada yang namanya kendaraan, namun saya tidak dapat mengetahui jenis kendaraan, mungkin kereta atau mungkin gerobak. Namun sudah dipastikan bahwa benda ini, relief ini berbentuk ukiran sebuah roda yang sayangnya sudah tidak ada sambungannya, jadi saya tidak dapat menjelaskan. Nah, yang keren di dalam relief yang saya temukan, ya ini ada saya namai frame by frame. Kenapa saya namai itu? Dikarenakan di relief ini terdapat seperti frame di pembuatan video. Jadi terdapat, saya jelaskan. Jadi terdapat seorang yang memanah. Di sini kita lihat orang memanah tersebut, kemungkinan targetnya adalah orang ini. Jadi orang ini berlari menghindari panah dan akhirnya terjatuh dengan slow motion yang cukup bagus. Dengan ini di bagian mulut yang di saat orang ini terjatuh, kemungkinan yang terdapat di mulutnya ya ini busur panah. Jadi panah tersebut menancap di kepala bagian belakang dan menembus mulutnya. Jadi seperti menggambarkan peristiwa jatuhnya orang ini karena berlari
untuk menghindari panah. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ada yang membingungkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.